Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada para panitia, dan juga para narasumber yang telah bergabung dalam acara webinar Infinis Cloud dengan RIPE Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan berada di satu sesi ya dengan topik Now Protect and Prevent Your Data Loss with Microsoft Information Protection. Tentunya nanti akan ada 2 orang narasumber dari kami ya. Nanti akan ada Pak Agusto Sipahutar dari tim Sales Engineer Infinis Cloud. Kemudian juga akan ada Pak Aryo Fazrin dari tim Pre-Sales Technical Specialist dari RIPE Indonesia ya. Ini untuk para peserta dan juga para narasumber, suara saya sudah jelas ya, tidak ada kendala ya. Oke, baik. Jelas, Mbak. Oke, siap. Ini kita langsung perkenalan aja ya dengan para narasumber, biar kita lebih tahu nih, wah ini ternyata narasumbernya sudah berpengalaman di bidang tersebut begitu. Oke, ini langsung kita sapa aja untuk narasumber kita. Halo Pak Agusto. Halo Ca, selamat pagi Halo, semuanya oke. juga. Pagi. Oke, halo Mas Rio. Halo Mas. Halo Oke. pagi. Baik. Kita akan perkenalan dulu ya, mungkin boleh dimulai dari Pak Agusto atau Mas Agusto, mungkin lebih akrabnya ya sapaannya ya. Oke, jadi ini saya lagi langsung mulai membuka slide saya atau perkenalkan diri nama saya dulu? Perkenalan dulu Om, biar Oh. kenal gitu. Iya. Biar kenal, kan di sini para peserta belum tahu nih, wah siapa ya narasumbernya kira-kira gitu. Oke. Boleh disapa dulu mungkin, silakan. Ya, selamat pagi semua para yang join webinar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi saya di sini, nama saya Pak dilihat itu adalah Agusto Saverius P. Sipahutar. Saya memang sudah experience 15 tahun, lebih banyak saya di bagian SharePoint, programming dan workflow automation. Jadi salah satu bagian dari produk dari Microsoft Office 365 juga SharePoint di situ. Dan saya sebenarnya saya baru join di Infinis sekitar mau 1 tahun, tapi sebelumnya saya pernah join sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah join juga di Infinis. Jadi saya join balik sih ke Infinis kembali seperti itu. Itu aja sih dari saya, perkenalan diri dari saya. Dan kalau misalnya ada yang berhubungan mengenai materi hari ini atau mengenai SharePoint ataupun yang teknologi-teknologi yang ada di dunia di Infinis, itu bisa langsung aja kirim email ke saya yaitu agusto@ec.co.id atau tim-tim saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Om Agusto. Jadi Om Agusto ini, Pak Agusto ini sudah cukup lama berkecimpung di bidang SharePoint programming dan workflow automation ya, kurang lebih selama 15 tahun. Untuk kontaknya juga tertera ya di email, kalau sekiranya nanti ada yang mau kontak, boleh juga bisa kontak ke email yang tertera. Oke, next kita perkenalan dengan Pak Rio Fazrin atau Mas Rio ya, akrabnya. Halo, Mas Rio. Halo. Oke, Ya, Mas Rio, pagi. biar biar pada kenal nih para peserta, boleh perkenalan dulu silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rio dari RIPE Indonesia. Untuk experience di IT ya sekitar 10 tahun. Jadi dulu pernah kerja di sistem integrator, kemudian juga pernah kerja di end user, dan sekarang kerja di cloud distributor. Nah, spesialisnya untuk di cloud distributor saya megang Microsoft Azure, Office 365 itu, Microsoft Office 365 dan juga VMware. Itu sih. Nah, untuk VMware-nya sih lebih ke arah VCPP lah sebenarnya. Bukan VMware yang perpetual di sana. Oke, baik. Berarti memang cukup lama juga untuk pengalamannya ya di bidang Lumayan lah distributor, di 10 IT. tahun berarti ya. Start from 2010-an berarti ya. Sebenarnya kalau yang di cloud distributor yang kerja sekarang saya udah 2 tahun, tapi yang 10 tahun ini sejak mulai fresh graduate sampai sekarang lah misalnya gitu. Ya Oh, sekitar oke. 10 tahunan. Mhm. Baik. Tuh.
Oke, terima kasih Mas Rio. Baik, Ya, para peserta kita sama-sama. sudah. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah di sesi perkenalan ya. Berikutnya kita akan mulai masuk ke sesi materi nanti. Oke, sebelumnya kepada para peserta saya harapkan mengikuti rangkaian acara sampai dengan akhir acara nanti, karena kita juga akan ada voucher untuk para peserta, voucher dari GrabFood ya. Kemudian untuk para peserta, jika sekiranya nanti mau bertanya atau misalnya ada hal yang kurang jelas, boleh sekali untuk ditanyakan kepada kami. Nanti bisa diketik di kolom chat ya, atau kalau sekiranya sedang ada di sesi tanya jawab, boleh nanti bisa on microphone, atau sekiranya mau tetap di kolom chat juga boleh gitu. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentunya mengenai sekuritas dan juga data proteksi ya. Terutama kan kita di era sekarang kan sudah sangat lumrah ya dengan penyimpanan data-data online gitu. Dan itu sangat penting tentunya. Baik, untuk para narasumber boleh kita langsung masuk sesi materi ya. Untuk materi pertama ini akan Boleh. disampaikan oleh Pak Agusto. Halo Pak Agusto, aman ya suara ya dan semuanya ya? Halo, iya aman. Oke, baik. Silakan Pak Agusto untuk slide-nya. Oke, saya share dulu ya, saya belum share. Oke, selamat pagi semuanya kembali. Saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa membawakan sesi pertama dari webinarnya Uinfinis yang mengenai tentang keamanan data. Dan pada topik yang saya berikan pada yang saya sharingkan pada hari ini adalah awareness of data protection atau kesadaran akan perlindungan data. Kita mulai ke slide kedua, yaitu di sini saya men-sharingkan mengenai tren dari increasing internet user di Indonesia. Jadi penggunaan internet Indonesia yang selama tercatat, kalau saya di sini saya mengambil dari media sosial Hotsuite ya pada saat ini itu paling terakhir itulah di bulan Januari 2020 disebutkan bahwa pengguna internet itu sudah mencapai 175,4 million, atau bisa disebutkan juga kalau misal kita lihat, kita compare dengan total populasi kita di Indonesia itu adalah 272 million, jadi penetrasinya itu mencapai 64%. Nah, itu juga cukup besar. Dan tapi kenapa kok bisa kita lihat kok dinilai di tengah ini, misalnya di mobile phone connection ini kenapa bisa lebih besar 338,2, sedangkan total populasi kita di sini cuma 272. Nah, di sini pencatatan di sini ternyata diketahui bahwa user-user yang di Indonesia ini mungkin memiliki gadget lebih dari satu. Misalnya dia mempunyai tab, gadget tab atau handphone atau device-device lainnya lebih dari satu, sehingga tercatat mencapai lebih dari 2 kali dari total populasi Indonesia yang ada. Dan kalau kita lihat di sini adalah pencatatan baru dari Januari 2020, sedangkan kita ketahui bahwa pada bulan April sampai Desember ini kita lebih banyak work from home atau PSBB, sehingga akses pekerjaan yang ada biasanya kita dilakukan di kantor ternyata lebih banyak di rumah. Jadi saya rasa kalau kita bisa mendapatkan informasi lagi, saya rasa pasti penggunaan internet di kita itu penetrasinya pasti bisa melebihi dari 64% ini. Oke, selanjutnya yaitu di sini adalah peningkatan dari jumlah yang dibandingkan dari jumlah tahun lalu, tahun 2019. Jadi Indonesia mencapai ranking ketiga, di situ sekitar 25 juta user, 17%, dan ranking kedua itu adalah Cina dengan 25.490 dan India. Jadi kita cukup besar ya penggunaan internet kita, dan itu mencapai ranking ketiga di dunia. Oke, ini adalah banyaknya waktu yang kita habiskan di media. Jadi kalau kita bisa lihat, kita ke bagian ke kanan dulu di using game console. Jadi penggunaan game, jadi misalnya PS
PS4, PS5 atau PS5 yang sekarang mau keluar, habis itu Xbox, di sini jumlah penggunaannya itu sekitar 1 jam 23 menit. Habis itu musik gitu kan 1 jam 30, watching television misalnya Netflix, iFlix dan segalanya itu sekitar 3 jam, using mobile media seperti Facebook dan Twitter atau sosial media lain yang terbaru sekarang anak muda milenial itu menggunakan TikTok segalanya itu sekitar 3 jam 26 menit. Nah, sedangkan sisa yang lainnya adalah 7 jam 59 menit. Nah, yang saya tekankan di sini adalah di using internetnya yang 7 jam 59 menit. Di sini mungkin adalah salah satunya adalah kerjaan-kerjaan kita di yang sekarang kita lakukan. Misalnya kita menghabiskan waktu, misalnya mengirimkan email, conference call, online meeting, habis itu send dokumen, chatting via aplikasi-aplikasi lain seperti Telegram, WhatsApp atau Microsoft Teams atau kayak sekarang kita melakukan webinar itu saya rasa di sinilah kegiatan kita tercatat sekitar di average itu kira-kira 7 jam 59 menit. Jadi cukup banyak ya waktu kita hampir full 1 hari pekerjaan kita gunakan di internet sekitar di sini. Nah, ini adalah tantangan di suatu perusahaan. Jadi di sini kita memiliki entitas, di sini kita bisa lihat ada gambar adalah user, itu adalah pengguna, apps itu adalah aplikasi, data, dan perangkat. Nah, di dalam sini habis itu data itu dibagikan oleh kita, employee, seperti kita employee, habis itu ke customer dan business partner. Jadi bisa employee kita kirim ke business partner kita atau klien kita, ke mitra bisnis kita atau klien atau kita kirim ke customer atau customer kirim ke kita. Nah, apa sih environment challenge-nya di sini adalah banyak potensi-potensi yang terjadi. Pertama, satu adalah data leak. Data leak itu adalah kebocoran data sehingga informasi perusahaan kita itu disalahgunakan ke orang lain. Jadi bisa tanpa kita sadar data kita tersebar ke tempat lain. Jadi nggak cuma di customer, employee dan business partner kita, tapi ternyata sudah di yang sudah kita percaya, tapi ternyata sudah di customer lain atau kompetitor lainnya. Habis itu satu lagi environment challenge-nya adalah lost device, yaitu kehilangan di gadget kita gitu. Jadi misalnya handphone saya hilang gitu. Habis itu ternyata itu bisa dibuka dan ada beberapa dokumen-dokumen penting perusahaan yang saya store di situ, saya simpan di sana dan ternyata bisa diakses oleh orang lain dan disebarkan seperti itu. Nah, habis itu yang ketiga adalah stole credential. Kalau stole credential ini semacam password kita atau username kita bisa dilihat oleh orang lain atau juga bisa jadi handphone kita atau gadget kita itu bisa dibuka oleh orang lain. Habis itu setelah dia melihat dokumen-dokumen kita yang ada, dia langsung copy atau share itu via email atau via apapun itu ke tempat lain dan itu kita ternyata data-data itu cukup kredensial dengan kita, itu sangat merugikan perusahaan kita juga. Atau compromise identity itu adalah identitas kita yang telah disusupi sehingga informasi-informasi profil kita, contohnya adalah nama saya atau NPWP saya kerja di mana, email saya atau nomor telepon, semua itu diketahui oleh terbocor ke tempat-tempat lain. Nah, di sini adalah environment challenge ini. Di sini adalah kita atau perusahaan kita itu harus bisa memikirkan bagaimana poin-poin yang di atas itu adalah data leak, lost device, compromise atau stole ini bisa diminimalisasi, tapi dengan cara employee kita itu masih merasa diberikan keleluasaan, jadi masih diberikan kenyamanan, jadi tidak wah kamu harus bikin dokumen begini-begini, jadi terlalu banyak aturan-aturan main yang diperlakukan sehingga dia susah untuk mengirimkan dokumen ke customer atau partner. Nah, kita sebagai perusahaan atau bagian IT juga itu harus memikirkan bagaimana supaya bisa seminimal mungkin problem-problem ini tidak terjadi, tapi masih memberikan keleluasan kepada pegawai kita, employee kita untuk bisa bertransaksi ke semua orang, tapi masih memenuhi standar kepatuhan peraturan perusahaan dan tentunya keamanan data dari perusahaan itu sendiri. Oke, nah di sini adalah contoh yang saya bisa berikan untuk data leak atau kebocoran data. Kita bisa ketahui pada tahun 2020 kemarin itu awal-awal April atau Maret ya kalau nggak salah saya, itu Tokopedia itu
datanya bocor. Jadi ada dua informasi kalau nggak salah, ada satu yang mengirimkan secara free itu sekitar 5.000 user atau apa saya lupa, saya juga sempat dapat juga di situ filenya yang free-nya di situ. Nah, itu adalah bisa diketahui bahwa di situ adalah semua informasi pengguna kita bocor, dan kebetulan untungnya ya password kita tidak bocor. Tapi mungkin ya buat Bapak Ibu semua, bila kalau misalnya tahu bahwa Tokopedia, bahwa user dia ini bocor, ya mungkin saat ini cobalah untuk mengganti passwordnya ya kalau gitu untuk Tokopedia. Dan habis itu yang kedua Facebook. Nah, Facebook ini juga dia mengakui bahwa 6.000 million user dia, 600 juta user dia itu passwordnya ada yang tidak terenkrip, sehingga itu dapat diretas, dapat diakses oleh orang lain, dan dapat mengakses Facebook dan Instagram di aplikasi mereka. Dan ini adalah tahun 2009, ini adalah kejadian saya sendiri. Maksud itu saya ada di sana, tapi saya tidak terlihat langsung karena saya waktu itu developer di sini. Ada perusahaan konsumer yang mengalami kebocoran data. Jadi di mana pada saat itu satu departemen mereka semua ditutup ya. Jadi ditutup departemen mereka karena ada saya belum tahu siapa orangnya. Waktu itu kita juga nggak tahu siapa orangnya karena saya adalah vendor eksternal di sana. Jadi ada satu atau dua orang pegawai yang mengcopy data via USB, dan habis itu datanya itu tersebar ke kompetitor. Nah, jadi pada tahun itu ya tahun 2009 ya, karena internet masih belum banyak dipakai, jadi orang masih kerja di dalam perusahaan kantor sendiri. Itu saat itu mereka mengganti semua solusi perusahaan itu menggunakan thin client. Thin client itu adalah si usernya itu hanya diberikan monitor, keyboard sama mouse untuk akses, sedangkan untuk yang fasilitas dan itu dia ngeremote ke server, dan habis itu tidak ada USB, tidak ada apapun yang ini. Jadi kalau misalnya mau minta data harus memerlukan USB, makanya harus datang ke administrator, dan harus itu mungkin ada tanda tangan atau apa seperti itu. Jadi untuk menjaga kebocoran data pada saat itu. Dan mungkin kalau sekarang thin client sudah tidak sesuai lagi dengan kita, karena kita banyak kan pekerjaan semua dilakukan di mobile ya, di luar kantor atau itu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sebelah kiri ini ya kenyataannya bahwa problem itu ada di mana-mana. Jadi organisasi itu sudah tidak percaya lagi akan kemampuan mereka mendeteksi atau mencegah ancaman. Habis itu 80% organisasi merasa bahwa mereka sudah losing control dari data mereka. Nah, habis itu yang ketiga nih yang paling sering adalah menyimpan beberapa data-data kita itu ke cloud storage yang mungkin tidak di-approve oleh perusahaan kita. Jadi misalnya perusahaan kita bisa menggunakan satu cloud storage yang itu, tapi kita ya kan banyak yang free ya sekarang ya. Jadi banyak yang free, nah itu kita menyimpan data di situ. Nah, tapi di sana tidak ada SLA di dalam si cloud storage itu menjamin bahwa data kita aman, tapi yang mereka jamin mungkin adalah data bisa diakses terus. Nah, habis itu yang keempat adalah 80% employee itu menggunakan SaaS app yang mungkin tidak di-approve oleh perusahaan. Jadi dengan ini kita bisa di sebelah kanan, dengan ini jadi mengakibatkan pencurian kekayaan intelektual itu telah meningkat, dan 56% data itu bisa jadi diprediksi ya itu tercuri, dan mungkin masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya. Oke, nah ini how much control do you have? Jadi berapa banyak yang bisa kita kontrol. Pertama, saya membuat irisan menjadi 3 di sini adalah on-premise, manage mobile, dan unregulated ini. Di on-premise, ini kita masuk dulu ke on-premise yang biasanya kita datang ke kantor, masuk ke kantor, semuanya. Nah, di sini pihak IT atau pihak dari perusahaan itu masih bisa mungkin memproteksi dokumen itu. Jadi bisa aja saya nggak bisa lihat dokumennya Caca gitu ya, atau Caca itu bisa men-share di folder-folder dia itu hanya yang saya read aja, atau saya masa tapi kali mungkin proteksinya masih seperti itu, masih bisa. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita mulai di mobile environment. Nah, ya di sini beberapa perusahaan mulai menyediakan namanya tools semacam
MDM, Master Data Management. Nah, untuk memanage gadget-gadget dan device-device kita. Tapi ternyata ini tidak bisa memberikan solusi yang langsung udah pasti bahwa dokumen kita aman, karena kan baru memanage gadget kita dan device-device kita. Dan bagaimana bila dokumen itu sudah pindah ke dunia luar gitu. Jadi misalnya saya kirim ke Mas Rio gitu. Mas Rio kan bukan Mas Rio. Misalnya saya kirim ke customer saya gitu kan. Sedangkan customer saya bisa jadi device-nya hilang atau apapun yang semacam environment challenge yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, itu jadi kita jadi perusahaan udah nggak bisa memprotek lagi pas lagi di ungraded unknown ini. Jadi dokumen itu udah entah kemana atau di trace kemana, kita udah nggak tahu lagi dokumen kita. Dan sedangkan habis itu, dan apakah dokumen kita itu digunakan oleh pihak lain selain yang kita tuju, itu juga kita tidak tahu. Jadi itu kontrol yang kita bisa yang hanya bisa kita lakukan sampai di on-premise sampai manage mobile. Jadi mungkin di sini slide saya di sini dulu, dan next presentasi mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rio mengenai Azure Information Protection yang sehingga bisa membantu perusahaan kita untuk menjaga keamanan data kita. Itu saja mungkin dari saya, Caca. Saya pindahkan ke Caca sekarang. Oke, terima kasih Pak Agusto untuk penjelasannya. Jadi memang sekarang ini sangat penting sekali ya isunya untuk penyimpanan data-data, apalagi kan memang kita data itu semua ditaruh di layanan internet ya, on cloud gitu. Dan juga memang apalagi banyak data-data juga yang tersimpan di beberapa device yang kita miliki. Kemudian kalau untuk sekarang sih kita kan seringnya kan work from home ya. Jadi segala laptop, handphone, atau mungkin tablet yang lain-lainnya itu juga sangat penting untuk keamanan datanya. Dan itu semua kita punya solusinya ya, yang akan dijelaskan tentunya nanti dari tim RIPE ya, terkait Azure Information Protection ya. Oke. Ya. Untuk para peserta ini masih stay ya. Nanti kita akan ada materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Mas Rio. Jika para peserta memiliki pertanyaan atau misalnya hal yang kurang jelas, boleh kita tampung dulu. Nanti bisa ketik di kolom chat ya. Kemudian nanti untuk para peserta yang mengikuti sampai hadir, sampai selesai acara, kita juga punya hadiah menarik tentunya untuk masing-masing peserta berupa voucher GrabFood gitu. Oke, Mas Rio sudah ready ya Mas ya? Ya Allah. Oke, baik. Baik, untuk materi berikutnya boleh disampaikan oleh Mas Rio. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Rio Fazrin dari RIPE Indonesia sebagai pre-sales technical spesialis. Jadi saya akan mencoba untuk sharing mengenai Microsoft Information Protection yang gunanya untuk memprotek data dan juga menjaga data kita agar tidak hilang gitu. Jadi kondisi saat ini data sedang mengalami peningkatan yang sangat pesat gitu. Atau bisa kita katakan data itu meledak gitu. Data itu dibuat, disimpan dan di-share ke berbagai tempat. Jadi dari IDC mengestimasi bahwa tahun 2025 dunia akan create dan replicate sebesar 160 zettabyte. Nah, itu data yang cukup besar. Dan itu tidak hanya data yang bertambah, tetapi tipe datanya pun juga beraneka ragam. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tipe. Misalkan di sini ada structure data, unstructured data, data itu berupa email, recording. Demikian pula dengan lokasinya. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya data itu ada di private cloud, ada di remote, di public, dan di mana-mana istilahnya gitu. Jadi tidak hanya data yang bertambah, tetapi regulasi juga bertambah juga istilahnya itu. Jadi diharapkan setiap organisasi itu wajib untuk comply dengan regulasi di negara masing-masing. Jadi proteksi dan maintenance atas personal data, atau mungkin kita bisa sebutnya dengan data-data privasi, itu merupakan area yang harus menjadi fokus.
Jadi ketika kita atau perusahaan kita tidak comply dengan regulasi, semisal perusahaan kita nggak comply dengan GDPR atau European General Data Protection Regulation, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi. Pertama, kalau kita nggak comply, bisa jadi nanti kita kena denda. Yang kedua, kalau kita nggak comply, bisa jadi license kita dicabut. Atau kalau kita nggak comply, kita memiliki nilai kredibilitas yang rendah di regulator maupun di customer. Discovering dan managing data itu challenging. Jadi banyak perusahaan yang kewalahan istilahnya ini, kewalahan dan kesulitan dalam mengelola data yang mereka miliki. Hasil survei memberikan informasi kepada kita bahwa sebagian besar organisasi tidak memiliki informasi untuk memahami resiko yang mereka hadapi ketika data tidak dimanage dengan baik. Jadi melindungi atau memproteksi data menjadi pekerjaan yang lebih menantang karena saat ini karyawan mulai menggunakan cara baru, terutama pada saat pandemik. Jadi kebanyakan karyawan bekerja dari rumah, kemudian data tersebar di mana-mana. Belum lagi ketika karyawan melakukan sharing data dengan organisasi yang lain. Ketika kita tidak mengelola data dengan baik, profil risiko terjadi kebocoran data juga meningkat. Nah, ini beberapa pertimbangan yang bisa menjadi, ya istilahnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, menurut survei bahwasanya 88% dari organisasi itu mereka tidak yakin bahwasanya mereka bisa melakukan deteksi atau melindungi data-data yang sensitif. Ini cukup banyak berarti. Mereka nggak ada keyakinan untuk itu. Kemudian lebih dari 80% data perusahaan ini kita menamakan dengan data gelap. Maksudnya apa? Data itu tidak diklasifikasikan, tidak diprotek atau tidak diatur. Padahal perusahaan itu memiliki prioritas utama yaitu melindungi dan mengatur data sensitif agar comply dengan regulasi. Nah, di sini Microsoft menawarkan solusi yang kita namakan dengan Unified Label Management, yang ini sudah ada di Microsoft 365 Compliance Center. Microsoft menawarkan perlindungan informasi yang terintegrasi dan solusi tata kelola untuk membantu perusahaan dalam melindungi dan mengatur data. Jadi tidak hanya mengenai data yang disimpan di layanan Office 365, misalkan di sini ada SharePoint, Exchange, Teams, dan juga kita bisa memprotek data yang ada di on-prem maupun yang ada di cloud lain seperti Dropbox dan jejaring sosial. Jadi di sini kita harus bisa balance nih antara security dan productivity. Karena seringkali terjadi ketika organisasi itu akan apply policy security, kemudian berdampak kepada produktivitas karyawan. Jadi terlalu banyak peraturan yang harus ditaati oleh karyawan. Nah, dalam hal ini kita bisa menyeimbangkan antara menerapkan security data dengan produktivitas. Nah, untuk security data, di sini kita bisa melakukan enforce conditional access untuk data-data yang sensitif. Kita juga bisa melakukan enable DLP untuk memblok sharing. Kemudian kita juga bisa melakukan enkripsi file dan email. Ini ketika email maupun file itu ada data yang sensitif, data-data privasi, atau kita harus bisa memisahkan antara data perusahaan dengan data pribadi yang itu diakses melalui device karyawan. Nah, bisa jadi karyawan itu memiliki HP atau memiliki laptop pribadi yang juga digunakan untuk akses ke kantor misalnya itu, akses ke data-data kantor. Nah, ini sebaiknya juga kita pisahkan. Nah, sedangkan untuk menunjang produktivitas, jadi kita bisa melakukan apply secara manual mengenai label sensitivitas, kemudian kita juga bisa memberikan show rekomendasi atau tools tip, kemudian kita juga bisa assign ke author, kemudian juga kita membolehkan user untuk mengelola file PDF dengan menggunakan Edge dan juga Adobe Reader. Jadi ketika ada file PDF yang itu sudah terenkripsi, ya kita menyarankan kepada end user untuk membukanya menggunakan Edge
atau Adobe Acrobat Reader. Nah, selanjutnya apa sih Microsoft Information Protection dan bagaimana kita memulainya? Jadi Microsoft Information Protection adalah tools yang sudah built-in, intelligent, unified, dan juga solusi yang extensible untuk memprotek data-data sensitif. Jadi MIP, mungkin ini ada singkatan dari Microsoft Information Protection, bukan hanya sekedar rebranding dari Azure Information Protection. Jadi tidak hanya rebranding, tetapi ini merupakan solusi baru yang bisa mendeliver manfaat untuk pelanggan yang berbeda-beda. Kemudian dengan menggunakan Microsoft Information Protection, ya, kita dapat melakukan discovery data, kemudian kita dapat melakukan klasifikasi, misalkan data ini itu apakah data yang sensitif, data-data yang mengandung privasi pelanggan, atau mungkin data ini yang bersifat umum, misalnya publik. Nah, kemudian kalau kita sudah mengklasifikasikan data itu, kita bisa memproteknya. Dan juga kemudian kita bisa memonitor. Semua kegiatan ini itu across device, cross apps, cross cloud service, maupun di on-premise. Nah, selanjutnya kita akan ada 4 hal penting nih. Jadi pertama, kita harus tahu data kita. Jadi pendekatan Microsoft mengenai perlindungan tata kelola informasi ini ada 4 prinsip. Pertama itu kita harus mengetahui data kita, kita harus memahami landscape, dan juga mengidentifikasi data-data penting, baik itu di environment yang hybrid. Kemudian kita juga harus bisa memprotek data, jadi kita harus melakukan proteksi data, kita bisa memproteksi data dengan dapat melakukan enkripsi. Nah, ini kita bisa melakukan enkripsi dan juga melakukan restriksi, yaitu pembatasan akses. Nah, ini salah satu cara untuk memproteksi data kita. Kemudian kita juga bisa menerapkan prevent data loss. Di sini kita harus bisa mendeteksi perilaku yang beresiko, dan kita juga harus bisa mencegah karyawan melakukan sharing data konfidensial dengan tidak sengaja. Jadi bisa jadi ada data yang sensitif, data-data yang mengandung privasi, ternyata tidak sengaja di-sharing oleh karyawan. Nah, kita bisa men-prevent itu, menanggulangi hal itu dengan menggunakan prevent data loss. Dan yang terakhir, kita harus juga bisa govern, ini mengelola data kita istilahnya gitu. Nah, untuk yang pertama mengenai know your data, di sini ada beberapa pertanyaan common. Tantangan pertama yang dihadapi banyak organisasi adalah mengidentifikasi jenis data dan berapa banyak jumlah data yang tersimpan di environment perusahaan. Jadi kita perlu mengetahui lebih dalam tentang berapa banyak data yang sensitif, di mana disimpan, sebelum data itu dapat dilindungi dan diatur. Jadi kita harus tahu nih berapa jumlahnya, di mana dia disimpan, sebelum kita melindungi dan mengaturnya. Nah, informasi yang sangat penting untuk menilai risiko secara keseluruhan dan juga akan membantu menentukan strategi untuk melindungi dan mengatur data. Nah, kira-kira di sini ada beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab selama proses know your data. Yang pertama, siapa ownernya? Yang kedua, jenis data seperti apa yang kita miliki? Apakah mungkin file biasa, email, atau mungkin recording yang sebelumnya sudah sempat saya sampaikan juga. Kemudian di mana data itu disimpan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi pada saat life cycle ini. Kemudian di sini ada pertanyaan juga di mana kita bisa mengklasifikasikan data, apakah kita menggunakan third party tools atau mungkin semuanya sudah all in one jadi satu. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang common. Dalam melakukan klasifikasi, sebaiknya kita menggunakan tools yang sudah built-in. Jadi nggak perlu ada third party lagi, yaitu tools yang sudah menyediakan lebih dari 90 template informasi. Jadi di sini ada informasi semisal struktur nomor KTP di Indonesia seperti apa, urutannya seperti apa, atau kemudian nomor visa
dari negara A, negara B itu urutannya seperti apa. Nah, di sini Microsoft itu sudah memberikan template-nya. Jadi kalau kita pakai tools sebaiknya sudah built-in. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk customize. Nah, kemudian sebaiknya juga tools itu merupakan tools yang fleksibel. Jadi kita bisa menggunakan regex, kemudian kita juga menggunakan keyword untuk bisa searching data-data itu termasuk data yang confidential atau tidak. Dan yang lebih penting lagi adalah sudah terorganisasi, yaitu sudah dipetakan ke regulasi industri. Nah, mungkin ini saya coba besarkan sedikit. Jadi di sini mengenai klasifikasi data, jadi bahwasanya Microsoft sudah menyediakan template, makanya di sini ada top use built-in info type. Nah, di sini sudah muncul banyak. Jadi kita nggak perlu lagi mendefine satu persatu lah istilahnya gitu. Nah, selanjutnya solusi dari Microsoft Information Protection itu menawarkan Unified Analysis Dashboard. Jadi ini sudah ada di solusi MIP. Dari dashboard ini kita bisa melakukan identifikasi exposure, kemudian kita bisa mengidentifikasi resiko untuk memandu dalam melakukan konfigurasi policy. Nah, di dalamnya termasuk memahami berapa jumlahnya, berapa volumenya, kemudian dan kita dengan dashboard itu mampu untuk memanage resiko dari informasi sensitif di organisasi. Kemudian kita juga bisa memiliki visibilitas ke dalam tipe-tipe informasi sensitif dan juga kita bisa melakukan labeling di sini. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan dashboard kita mampu untuk menindaklanjuti nih dari rekomendasi untuk mengaktifkan policy sehingga lebih baik dalam memproteksi dan mengatur data. Nah, ini contoh data klasifikasinya. Ini kita bisa lihat mungkin di sini ada lokasinya, ada di SharePoint, OneDrive, Exchange. Kemudian tipe-tipe filenya itu seperti apa? Misalkan di sini ada tipe yang berupa Word, Outlook, PowerPoint, jumlahnya berapa? Kita sudah bisa klasifikasikan. Kemudian mengenai tipenya, di sini adalah tipe yang untuk mengenai US financial data. Di sini juga ada UK financial data, itu sudah kita bisa klasifikasikan. Dan kemudian kita bisa labeling, ternyata yang general labeling itu sebanyak 10.000, yang confidential berjumlah 5.000, yang top secret berjumlah 2.000 lebih. Nah, di sini sudah ada informasinya semua. Di sini juga ada yang namanya content explorer. Jadi kita bisa lihat nih, data-data yang misalkan confidential itu nama filenya apa, infonya seperti apa. Ini ada ketahuan semua. Kemudian siapa yang nge-create. Sini informasinya cukup lengkap. Dan ditambah lagi kita juga bisa menggunakan Activity Explorer. Ya, jadi di sini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas-aktivitas yang terkait dengan data. Di antaranya visibilitas ke aktivitas tingkat dokumen, seperti adanya perubahan label. Kemudian kemampuan memfilter data untuk melihat semua detail pada spesifik label, tipe, ataupun aktivitas user. Nah, di sini kita juga bisa tahu nih, oh ternyata filenya itu dimodified, kemudian di sini filenya di-create, ada di rename, di copy to cloud. Nah, kita bisa melihat aktivitasnya seperti apa nih, aktivitas Explorer. Mungkin saya akan show lebih detail, lebih besar juga di sini. Ini ketika kita masuk ke aktivitas Explorer, kita sebenarnya bisa menfilter nih. Jadi date-nya dari kapan sampai kapan, aktivitasnya ngapain aja, lokasinya di mana aja, tipe filenya apa aja. Nah, itu kita bisa filter di sini. Nah, contoh dari filter ini, kita bisa tahu nih, ternyata ada yang melakukan copy ke USB. Filenya dari mana, kemudian size-nya berapa, oleh siapa. Nah, kita bisa memonitor itu semua. Nah, kemudian juga dengan menggunakan Microsoft Information Protection, kita bisa discover dan classify semua file yang ada di on-premise. Yang sudah disupport adalah SMB file share,
kemudian SharePoint 2016 dan SharePoint 2013. Ternyata nggak cuma file-file yang di on-premise. Di sini kita juga bisa discover dan classify data-data yang ada di cloud services. Nah, ini kita juga bisa. Jadi yang pertama kita mendeteksi konten yang ada di cloud storage, itu bisa. Kemudian melakukan labeling secara otomatis ke file yang sudah teridentifikasi. Kemudian melakukan enforce protection dengan menggunakan label sensitivitas untuk menerapkan kebijakan. Seperti membatasi hak akses, melakukan blokir ketika user itu mengupload atau mendownload. Nah, ini contohnya ketika kita masuk ke cloud security. Ini di sini kita bisa mendefine bahwasanya file ini adalah file yang termasuk konfidensial. Nah, kemudian di sini ada file lagi, ternyata ini berupa file yang general. Nah, ini hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mengetahui data kita. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memprotek data kita. Jadi, bagaimana kita memprotek, di mana kita bisa memprotek sensitivitas data-data yang sensitif, terus kemudian bagaimana membalance supaya balance antara data security dan productivity. Jadi di sini ketika kita menggunakan Microsoft Information Protection itu solusinya sudah built-in. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi, labeling, dan memprotek langsung dari aplikasi Office. Jadi dengan cara ini, yang pertama selalu konsisten dan juga mudah bagi user. Nah, ketika kita apply dan update label, kita melakukannya bisa pada saat bekerja menggunakan Office app seperti Word, PowerPoint, Excel, dan juga Outlook. Kemudian fitur ini sudah built-in dan sudah terintegrasi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan support untuk berbagai macam platform. Misalkan di sini support di Mac OS, iOS, Android, Windows, maupun Office versi web. Nah, ini beberapa contoh. Jadi kita sudah bisa mengklasifikasikan data di sini. Ini menggunakan Mac OS misalkan, dan juga iOS. Di sini juga contoh untuk file Excel juga sudah support. Ini file ini akan kita klasifikasikan seperti apa nih. Oh, ternyata misalkan konfidensial. Begitu juga dengan email. Jadi ketika email itu konfidensial atau mungkin high konfidensial, itu nanti perilakunya seperti apa. Jadi dengan kita men-set label, bisa jadi email itu nggak bisa di-forward. Sangat memungkinkan. Nah, ini juga beberapa contoh ketika kita aksesnya menggunakan mobile phone. Nah, ini yang ada di Office Web juga bisa. Nah, mungkin selanjutnya saya akan coba demo sih, biar lebih familiar lah ya. Jadi demo kali ini saya membagi ada empat istilahnya ada menjadi empat. Jadi masing-masing itu punya otorisasi yang sendiri-sendiri. Jadi co-author itu otorisasinya apa aja, co-owner otorisasinya apa aja, reviewer atau viewer itu otorisasinya apa aja. Dan di sini saya sudah buat file namanya FAQ, itu saya sudah set ke publik, jadi setiap orang bisa buat, setiap orang bisa lihat. Kemudian file namanya pricing, ini saya labeli dengan project 101 yang di-create oleh Alex W. Jadi Alex W itu telah melakukan create ke file price ini. Kemudian ada juga satu lagi file project yang namanya What is Azure Information Protection yang telah di-create oleh Nestor. Nah, mungkin saya end dulu ini ya. Nah, saya di sini sebelum masuk situ mungkin saya akan show dulu mengenai ini adalah dashboard atau mungkin admin portalnya dari Office 365. Jadi kita bisa mendefine label. Jadi pertama
personal, public, general, confidential, high confidential. Nah, di sini saya menggunakan yang label project 101. Kalau kita lihat detailnya, jadi project 101 ini memiliki beberapa layer. Nah, di sini kita bisa lihat nih, setiap orang atau setiap user yang masuk ke grup ini, dia itu merupakan co-author. Yang grup co-owner sama reviewer, dan kita bisa lihat jenis permisinya. Ini ketika owner, dia memiliki permission semuanya. Ketika dia di-assign sebagai author, dia ternyata tidak bisa melakukan edit, dan juga dia tidak memiliki full control. Kalau dia sebagai reviewer, dia hanya bisa save, view content, edit, tapi dia nggak bisa ngeprint. Kalau viewer, ternyata dia lebih sedikit nih, permisinya lebih sedikit. Nah, jadi saya udah create, mendefine policy seperti ini. Nah, kalau kita masuk ke dokumennya, dan ini saya masuk ke PC Alex. Alex itu telah meng-create data pricing. Jadi kalau kita buka file pricing, nanti kita bisa tahu nih. Nah, ketika kita buka file itu, kita bisa lihat view permission. Nah, oh, ternyata Alex W itu memiliki full permission. Beda lagi kalau kita open file ini di Nextdoor misalkan. Jadi ketika si Nextdoor, dia itu hanya dikasih otorisasi view only dan juga akses. Nah, kenapa untuk file yang what is Azure Information Protection, Nextdoor memiliki full access karena file ini di-create oleh Nextdoor. Jadi intinya setiap yang create file dia akan mendapatkan full access. Sedangkan ketika yang create itu orang lain, kemudian ada label, maka kita mendapatkan permission sesuai label itu. Apa yang terjadi ketika file ini saya sharing? Mungkin saya akan coba sharing dua file ini ke, mungkin Pak Agusto bisa bantu saya mungkin untuk Boleh, ngecek, Mas. atau mungkin yang file yang kemarin yang Oke. project 101 mungkin. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika file itu menyebar kemana-mana misalkan gitu. Misalkan tidak sengaja file itu diakses oleh Pak Agusto misalkan. Nah, apa yang terjadi nih? Sebentar ya, Mas. Oke, sudah terlihat Ya. desktop saya, Mas. Oke, di sini saya ada project Iya. 101 ya. Iya. Ini saya open ya, Mas. Ya. Nah, jadi ketika open itu ada notifikasi information right management. Ini akan dicek. Setiap kita akan membuka file, itu akan ditanya nih, bahwasanya yang membuka file ini tuh sudah mendapatkan otorisasi atau enggak. Kalau misalkan kita nggak dapat otorisasi, ya kita add account, misalkan kita bisa login tapi nggak dapat otorisasi, ya sama aja istilahnya. Kita nggak akan bisa membuka file itu. Jadi dimanapun file itu berada, ketika file itu sudah di-encrypt menggunakan Azure Information Protection, hanya user-user yang sudah di-assign policy atau sudah dikasih permission yang akan bisa buka. Jadi inti dari produk ini adalah langsung ke filenya. Jadi ketika file itu di mana-mana, ya nggak semua orang nggak akan bisa buka kecuali setelah mendapatkan permission. Nah, mungkin itu. Terima kasih Mas atas bantuannya. Iya, Mas. Oke, mungkin satu lagi saya akan coba sharing. Jadi bahwasannya untuk Azure Information Protection itu tidak hanya support ke file Microsoft Office. Di sini ada juga file Acrobat Reader. Nah, di sini ketika kita klik kanan,
kita juga langsung bisa mengklasifikasinya, melakukan klasifikasi. Ini kita bisa. Jadi walaupun file itu berupa PDF, kita bisa melakukan klasifikasi. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya mungkin itu sih demo beserta sharing sessionnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Saskia untuk mungkin ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Rio untuk penjelasannya. Baik, para peserta, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk para peserta sekiranya punya pertanyaan atau sekiranya dari penjelasan yang sudah dijelaskan ada yang kurang jelas, itu boleh sekali ya ditanyakan ke kami. Oke. Atau kalau sekiranya belum ada yang bertanya, mungkin saya juga bisa bertanya. Karena cukup menarik silakan, juga silakan. tadi presentasi. Tadi cukup menarik juga Mas presentasi mengenai Azure Information System. Nah tapi tadi itu bisa nggak kalau misalnya dokumen itu kita share ke di luar organisasi kita. Jadi contohnya kan tadi saya sebagai Infinis, sedangkan Mas tadi dari RIPE gitu. Apakah bisa saya share, atau kalau saya kan mungkin punya Office 365 ya Mas, tapi misalnya di tempat lain nggak punya Gmail atau apa gitu, bagaimana? Ya, itu sangat bisa sih. Nah, jadi kan saya punya grup di sini, misalkan grup project 101 itu membernya semua member. Kemudian saya bagi-bagi lagi menjadi co-author, owner, reviewer, atau viewer. Nah, di sini saya bisa melakukan invite nih, new user. Nah, new user ini adalah user di luar organisasi kita yang dia sama-sama menggunakan Office 365. Misalkan saya invite ke Wahyu misalkan. Wahyu Wibowo. Nah, di sini wahyu.wibowo@ripe.com. Wahyu Wibowo. Ini misalkan project 101. Nah, kemudian saya masukkan Wahyu ini ke grup project 101. Itu grup yang semuanya. Ini karena policy-nya ada di sini. Kemudian saya bagi-bagi permission-nya. Misalkan Wahyu saya kasih akses owner. Nah, ini saya select. Berarti saya assign Wahyu. Ini location-nya Indonesia. Nah, dari sini ketika nanti saya invite, Wahyu akan mendapatkan email invitation. Wahyu akan mendapatkan email invitation yang nanti dia udah bisa membuka file yang ada di SharePoint-nya di sini. Yang ada di SharePoint Project 101. Nah, di sini. Nanti Wahyu akan bisa buka file ini dan juga bisa melihatnya lah istilahnya gitu. Iya. Kalau misalkan dia mendapatkan owner, berarti dia akan bisa ngedit. Kalau misalkan dia hanya viewer, ya dia akan hanya bisa view. Nah, karena dia guest, berarti Wahyu ketika dia upload data, itu datanya masih belum terprotect karena Wahyu belum dapat license. Di sini kalau misalkan kita lihat, jadi intinya adalah user guys di sini itu tidak mendapatkan license Azure Information Protection. Jadi orang yang tidak mendapatkan license ini, dia tidak bisa merubah labelnya, atau dia tidak bisa melakukan save sesuai dengan label yang dia assign, label sesuai dengan policy yang di assign ke dia. Jadi gitu sih. Jadi walaupun dia di luar organisasi, kita bisa invite supaya dia bisa melihat file-file itu. Cukup membantu pertanyaannya atau masih kurang jelas? Cukup, Mas. Oke. Oke, terima kasih. Oke, ini. Berikutnya ini ada pertanyaan ya yang masuk.
Dari Gitu loh, Mas. Pak Wahyu Dari ya. dari Pak Jadi, Wahyu Wibowo, ya. Boleh dibantu jawab, silakan. Pertanyaannya oke. ini butuh requirement apa aja, Pak, untuk bisa mengaplikasikan teknologi di Azure Information Protection? Oke. Requirement yang pertama, customer harus punya tenant di Office 365. Jadi tenant di Azure lah. Itu yang pertama, mereka harus punya tenant. Kemudian punya license. Mungkin ini saya akan show lagi. Jadi setelah kita punya tenant, kita selanjutnya adalah harus punya license. Misalkan di sini Azure Information Protection Premium 1. Kemudian kita harus punya aplikasi yang sudah support Azure Information Protection. Misalkan Office 365, Office versi 2016, Office 2013. Nah, kemudian kalau untuk Adobe itu kita harus install add-in-nya. Jadi supaya kita bisa lihat apa namanya permission-nya. Ini misalkan contoh. Nah, jadi ketika kita buka file PDF itu ternyata harus ada add-in yang harus kita install sehingga nanti kita bisa tahu nih ada security settingnya. This document is protected by Microsoft Azure Information Protection. Jadi harus ada add-in. Selanjutnya mungkin requirement-nya ketika kita tidak punya license, tetapi kita dikasih otorisasi, kita masih tetap bisa buka file itu kita tetap bisa buka, tetapi kita nggak bisa ngedit labelnya. Misalkan dari confidential menjadi public atau dari confidential menjadi internal itu kita nggak bisa. Jadi itu sih requirement-nya. Perlu ditulis nggak ini supaya nggak lupa ini? Mungkin sudah cukup kali ya, di-mention aja. Kalau misalnya nanti ada yang kurang Terima kasih jelas, banyak boleh. jawabannya. Gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin Sudah dari jelas katanya. Baik, Oke. terima kasih. Berikutnya kita coba untuk sapa para peserta dulu aja mungkin ya, ini karena belum ada pertanyaan lagi yang masuk ke kami. Nah, Untuk para peserta, kalau misalnya mau langsung bertanya, boleh langsung menyalakan mic-nya juga ya. Oke, kita langsung sapa dulu. Mungkin oke. ini ada Pak Andi Pranata ya. Halo Pak Andi. Halo Pak. Ada Suara ada saya terdengar ya? masih kedengeran sih. Ini ada Masih yang kedengaran ya? angkat tangan? Masih. Oh, oke, ada Ada yang yang raise hand ya. ya raise hand. Mungkin dari Dari Pak Krisna ya. Pak Krisna. Boleh kalau ada Silakan pertanyaan, di-unmute, Pak. silakan. Ya, halo. Iya, Suara saya ada iya ya? Pak. Iya, Ada, iya Pak. kedengeran Pak. Ada. Ini saya mau tanya, tadi kan di awal disebutkan kalau hanya orang-orang tertentu aja yang dapat izin untuk mengakses filenya ya Mas ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau misalnya seseorang yang kita beri akses itu mengakses filenya, itu dari sisi adminnya ada notifikasinya nggak ya? Ini perlu ada apa namanya lisensi yang lebih tinggi sih Pak. Jadi kalau hanya yang premium P1 ini nggak ada notifikasinya. Jadi perlu ada lisensi yang lebih tinggi sih itu. Dan Hmm, juga sebenarnya sih ketika file itu berada di orang yang salah, kemudian dia coba buka filenya, otomatis dia nggak akan bisa buka sih Pak, terprotek karena selalu muncul username dan password itu. saya pikir modelnya sama seperti collaboration gitu misalnya saat diberi akses kita ambil contoh kayak Microsoft Word-nya gitu kan yang online. Nah saat Mm. kolaborasi itu kan berarti kan muncul tuh siapa aja yang sedang mengakses file tersebut. Saya Oh pikir juga iya, sama seperti itu. betul. Berarti sama seperti Uh, itu ya. jadi uh, ketika kalau misalkan user itu, jadi ada dua case nih Pak. Mungkin saya coba akan breakdown. Ada dua case. Case yang pertama, ketika user itu dikasih akses, Hmm? misalkan dia menjadi co-owner lah misalkan.
Kan di sini ada di sensitivitas tabel tadi kan kita bisa lihat rule-nya Pak yang saya coba buka lagi di sini. Nah, misalkan di project 101, nah kita assign permission nih. Misalkan nih saya assign dia sebagai author. Ini kita save. Kemudian kita send usernya siapa? Nah, kita send usernya misalkan Wahyu misalkan. Nah, nanti ketika Wahyu sudah dapat permission, Wahyu sudah bisa ngedit filenya nih. Karena dia sebagai ke-author. Itu. Baik file itu ada di cloud atau file itu ada di on-prem. Nah, kalau semisal si Wahyu ini nggak dapat permission, jadi nanti akan selalu muncul pop-up itu Pak. Pop-up tadi yang ditunjukkan oleh Mas Agusto, dia meskipun username dan passwordnya udah betul, tapi karena dia nggak dapat permission, ya dia nggak akan bisa buka filenya. Nah di sini mengenai permission kita udah bisa lihat sih, misalkan untuk viewer itu dia nggak bisa nge-save dan juga nggak bisa nge-print. Itu kita bisa select. Nah, jadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya pengen nge-send file ini, tapi si penerimanya nggak boleh nge-print nih. Ya, saya kasih akses user itu hanya sebagai viewer. Nah, gitu. Dia nggak akan bisa nge-print. Kalau misalkan kita mau mengakses ke yang lain, misalkan, oke, dia menjadi author. Saya kasih author, berarti dia bisa nge-print. Baik itu filenya Office maupun Adobe Reader, itu sama. Mungkin saya ingin coba lagi ya, yang mana betulnya. Nah ini contohnya, ini secure, di sini nggak bisa ngeprint, printingnya nggak bisa nih, di protect. Menjawab Pak pertanyaannya? Atau mungkin berarti masih ada yang itu kan yang pertanyaan yang pertama ya. Nah berarti itu udah jelas. Nah berarti yang pertanyaan kedua ini adalah berarti saat orang yang kita beri akses itu mengakses filenya itu di biasanya kan kalau di pojok kanan atas itu kan ada muncul tuh siapa aja kalau kolaborasi ya. Oh iya, Nah, kalau kolaborasi muncul Pak, karena tadi Wahyu sudah saya invite, Wahyu akan bisa buka SharePoint ini. Nah, kemudian misalkan saya kolaborasi dengan Wahyu, misalkan saya ngakses book. Nah, misalkan selain Wahyu, mungkin saya juga coba buka. Untuk kolaborasi masih memungkinkan sih Pak, ini saya coba. Jadi ketika kita kolaborasi menggunakan istilahnya apps di web, itu nanti akan masih muncul sih usernya nih siapa yang sedang akses itu masih muncul. Atau mungkin sambil ada pertanyaan lain mungkin sambil saya nyoba ini. Ya, ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk sih ya. Okay. Untuk para peserta kita juga di sini boleh sharing ya. Kalau sekiranya punya beberapa contoh case atau misalnya mau menanyakan terkait yang ada di tampilan dashboard yang tadi, boleh gitu kok ditanyakan ya. Sementara sambil menunggu ada pertanyaan, kita boleh sapa dulu aja ya untuk para peserta ini. Kita coba sapa Pak Arfiansyah. Halo Pak Arfiansyah. Halo Pak. Halo. Oke, halo Pak Arfiansyah. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin Pak, dari mana mungkin instansinya atau perusahaannya atau personal mungkin, biar kita di sini pada kenal ya. Halo ya, saya Arfi dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Oke. Pak Arfi, dari penjelasan yang sudah disampaikan nih oleh narasumber tadi ya, apakah mungkin ada yang mau di-sharing atau ditanyakan ke kami, atau overall bagaimana? Untuk saat ini cukup Bu, belum ada.
Oke, belum ada ya. Baik. Terima kasih. Next, kita sapa Pak Fajrin Sidik. Halo, Pak. Halo, Pak Fajrin Sidik. Iya, halo. Halo, iya, Pak. Boleh perkenalan dulu, Pak, dari organisasi mana atau mungkin personal, silahkan. Iya, saya perkenalkan Bapak Ibu, saya Fajrin dari Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia. Pak Fajrin, dari penjelasan tadi nih, atau mungkin dari demo-demo yang sudah ditampilkan ya, sekiranya ada yang mau ditanyakan mungkin, atau mungkin Bapak punya case yang mau di-sharing sama kita, boleh? Saya cukup jelas juga sih tadi penjelasan dari Pak Rio ya. Sementara belum ada Oke, pertanyaan. belum Ya, ada ya. Baik-baik, terima kasih. sama-sama Bu Saskia. Iya. Oke, di sini ada juga Pak Novianto Kawashima ya. Halo Pak Novianto. Atau mungkin suara saya ya? Atau belum ada respon Masih nampaknya ya? kedengeran? Nah, masih masih oke ya kalau suara ya. Oke, nggak apa-apa kalau belum ada respon, kita coba untuk ke peserta yang lainnya. Ini kita sapa, ada Pak Said Putra Ramadhani. Halo Pak. Oke, nggak ada respon ya nampaknya. Oke, berikutnya kita ke peserta. Ini ada Pak Habib Munir. Halo Pak Habib Munir. Nampaknya belum ada respon juga ya. Oke, ini ada, oke, saya sapa Pak Abdul Hakim ya. Halo Pak Abdul Hakim. Halo Pak. Halo, iya Pak. Halo Pak Abdul Hakim, terdengar ya suara saya Pak ya? Oh, halo Bu, ya kedengeran Bu. Iya, iya. Siap. Pak, Halo, boleh halo perkenalan Bu. dulu? Iya, terdengar suaranya Pak, oke. Iya, dengar. Ya kedengeran Bu. Oke. Gimana Bu? Boleh perkenalan mungkin Pak Abdul Hakim dari organisasi mana atau mungkin personal, Oh iya, dan silakan Pak. ya baik Bu. Saya Abdul Hakim dari PT Mitsuyoshi Manufaktur Indonesia, di lokasi di Jababeka, Cikarang Bekasi gitu. Oke, baik Pak Abdul. Untuk dari sesi materi tadi nih Pak nih, sekiranya mungkin Ya, Bapak ada hal yang mau tertarik ditanyakan, atau sekiranya mau ada yang kurang atau mungkin terskip mungkin dari penjelasan kami, boleh ya disampaikan ke kami gitu, biar ya, nanti kita bantu sharing. iya Bu. Untuk sementara saya ngikutin dulu aja. Oke, Ngikutin belum dulu ada aja. berarti Pak ya. Ya, Oke, baik. ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Hakim. Awas Bu. Nampaknya dari peserta belum ada yang nanya ya. Ini nggak apa-apa, saya sambil sapa-sapa dulu aja, sambil kenalan kita di sini ya. Siapa tahu kita nambah relasi gitu kan. Oke, Pak Agus. Halo Pak Agus. Oke, nggak ada respon ya kayaknya ya. Oke deh. Dari beberapa pertanyaan tadi mungkin sudah bisa menambahkan informasi ya untuk para peserta lainnya. Ini kita juga sudah coba untuk sapa-sapa para peserta, namun mungkin belum ada pertanyaan ya. Oke, baik, kalau seperti itu untuk para peserta, kalau sekiranya baru punya pertanyaan nanti atau sekiranya mau konsultasi, nanti boleh email ke kami, bisa ke info@isi.co.id ya. Baik, untuk berikutnya mungkin kita langsung closing statement saja untuk para narasumber. Oke, sorry, ini ada pertanyaan masuk ya dari Pak Habib Munir nih. Ini baru masuk ke saya. Pertanyaannya seperti ini. Untuk peningkatan performance dari versi Office sebelumnya, apa aja ya Pak ya? Terutama untuk Excel-nya, karena penggunaan Excel terutama dalam hal computing terbilang tinggi. Baik, dari pertanyaan tersebut boleh dibantu jawab mungkin Mas Rio ya. Jadi untuk Azure Information Protection itu hanya mendeteksi pada saat pertama kali aja Pak. Jadi pada saat pertama kali dia akan muncul pop up. Kalau misalkan kita bisa login,
itu kita bisa akses filenya sih. Kalau misalkan sudah bisa login, itu harusnya normal sih Pak, seperti pekerjaan biasa. Jadi Azure Information Protection itu lebih ke arah pertama kali pada saat si user buka file itu. Mungkin membantu menjawab Pak. Jadi mungkin bisa dicek dulu saat ini Bapak versi Office-nya itu yang versi apa Pak? Apakah yang terbaru atau yang terupgrade? Saran kami sih menggunakan yang versi dari Microsoft 365 sih Pak. Karena selalu mendapatkan fitur dan pengembangan terbaru. Jadi harusnya lebih bagus loh Pak dibanding yang versi lama. Mungkin itu ya saran dari kami ya Pak Habib Munir. Mungkin ada yang kurang jelas atau sudah dicukupkan mungkin? Kemudian ini Pak untuk performance versi Office masing-masing itu sangat tergantung sekali dari masing-masing device-nya yang digunakan Pak. Nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga Pak untuk melihat apakah spek end user yang membutuhkan komputasi tinggi ini sudah mencukupi atau belum. Kalau belum sepertinya ada yang perlu ditingkatkan Pak agar proses computingnya itu bisa lebih cepat. Iya, baik sudah cukup Pak Habib untuk jawabannya. Boleh ya tanggapannya? Oke, belum ada yang masuk ya pertanyaannya. Baik, kalau sekiranya sudah dicukupkan, tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah menanggapi dan juga bertanya. Baik, kita langsung masuk ke sesi closing statement aja ya. Dari para narasumber yang sudah menyampaikan materi sebelumnya, mungkin boleh dimulai dari Mas Rio dulu ya untuk memberikan statement kepada para peserta dan kami di sini, silakan. Oke, mungkin tambahan dari saya bahwasanya Azure Information Protection ini adalah lisensinya per user. Jadi hanya user yang mendapatkan license yang bisa melakukan create label atau merubah label. Ketika kita punya license hanya di-assign misalnya ke 10 orang, sedangkan user yang lain tidak mendapat license, berarti user yang lain itu sesuai dengan permission yang dia dapat, permission yang di-assign ke dia. Itu yang pertama. Terus kemudian tujuannya adalah Azure Information Protection ini itu memproteksi data dimanapun data itu berada. Terkadang kita nggak sengaja sharing keluar. Kalau misalkan data itu adalah data yang sensitif, kemudian nggak kita protect, nggak kita label, bisa jadi nanti isinya bocor lah isinya gitu. Nah di sini Azure Information Protection membantu untuk menanggulangi hal itu. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Mas Agusto, silakan Mas. Ya, kalau dari saya tadi Mas Rio sudah menjelaskan panjang lebar mengenai lisensi dari Azure Information. Ada juga tadi ada yang lisensi yang untuk lebih premiumnya lagi. Jadi kalau misalnya di perusahaan Bapak atau Ibu ada yang memerlukan Office 365 atau lisensi Azure Information yang tadi dijelasin oleh Mas Rio, itu bisa langsung ke sales@ec.co.id. Nanti kita bisa estimasi atau kalkulasi mana user-user mana yang membutuhkan license atau mana yang hanya menggunakan Office 365 saja. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Agusto dan juga Pak Rio untuk closing statement-nya. Dan lagi saya ingatkan ya para peserta, jika dari Bapak Ibu sekalian ingin konsultasi atau sekiranya punya pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan di sesi webinar kali ini, kami sangat terbuka sekali jika mau kontak langsung ke kami, bisa ke info@ec.co.id ataupun bisa ke sales@ec.co.id. Nah, selain itu kita juga aktif di channel sosial media ya. Kita juga punya Twitter, Facebook, LinkedIn, dan juga ada channel YouTube @infiniscloud. Boleh nanti kontak ke kami dan nanti kami akan memberikan feedback untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain itu kita juga memiliki beberapa produk layanan lainnya. Boleh nanti bisa dikepoin ya, dicari tahu mungkin di channel Spotify kami @infiniscloud. Bisa dengarkan nanti beberapa penjelasan dari kami di situ.
Kemudian kita juga ada channel YouTube-nya dengan username yang sama @infiniscloud. Baik. Untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, nanti kami juga akan kirimkan hadiah ya berupa voucher GrabFood. Akan tetapi ini kami kirimkan untuk para peserta yang sudah konfirmasi data di Microsoft Form saja, begitu. Baik, dari saya mungkin sudah dicukupkan ya. Saya mohon maaf jika ada kelebihan ataupun kekurangan. Semoga dari sesi webinar kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan juga nanti kita akan kirimkan sudah ada ya tadi di kolom chat ya berupa link Microsoft Form feedback ya. Boleh nanti tolong diisi agar menjadi evaluasi bagi kami tentunya. Baik, dari saya sudah dicukupkan. Mohon maaf kekurangan atau kelebihannya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada para panitia, para narasumber, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam webinar kali ini. Dan juga terima kasih atas kesediaannya ya para peserta sudah join sampai dengan akhir acara. Baik, akhir acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Saskia. Terima kasih semuanya.